proses penuaan itu akan berpengaruh kepada sistem imun. Ini dari gambar sini jelas terlihat bahwa ini saya ambil dari Journal of Intensive Care dari INU, bahwa di bone marrow terjadi perubahan. Ini yang sebelah sini adalah usia dewasa, yang kemudian yang di sini adalah usia yang lebih usia lanjut setelah seiring berkembangnya umur atau orang semakin tua. Dan bagaimana perkembangan di bone marrow? Di bone marrow kita tahu ada hematopoietic stem cell sebenarnya, di mana hematopoietic stem cell itu akan berdiferensiasi, pada intinya dia awalnya akan jadi dua, limfoid dan myeloid. Kalau dia usianya muda, limfoid dan myeloid itu seimbang jumlahnya. Tetapi kalau pada aging, ternyata yang lebih dominan adalah myeloid dibanding dengan limfoid. Tetapi kalau secara kuantitas, secara umum, ini semuanya menurun fungsinya. Tapi kalau dilihat perbandingannya, ternyata lebih banyak ke myeloid. Jadi artinya kalau limfoidnya, maka sel B sama sel T itu menurun jumlahnya karena limfoidnya menurun, sedangkan kalau myeloid, maka granulosit dan monosit yang akan meningkat. Dampaknya apa? Maka ini yang akan menyebabkan inflamasi atau chronic inflammaging, yang istilahnya kita ada low grade chronic inflammasi yang akan lebih dominan terjadi pada usia lanjut. Kemudian bagaimana dengan timus? Timus juga mengalami suatu regresi, penurunan besar, yaitu semakin berumur dia akan semakin kecil. Dan ini akan berdampak pada di peripheral, ini terutama pada T-selnya. Mohon maaf, T-selnya di mana yang naif akan menurun, T-sel naif. Sedangkan T-sel memori itu masih jumlahnya masih cukup pada usia lanjut. Ini yang menyebabkan bahwa vaksin masih bisa punya peluang untuk bisa diberikan pada usia lanjut. Baik, dan ini adalah gambaran dari apa yang semua terjadi. Inilah yang akhirnya terjadi, bahwa memang dengan konsekuensi penuaan tersebut, jumlah sel yang akan meningkat pada usia lanjut adalah golongannya myeloid, maka inflamasi kronik yang akan lebih dominan dibanding dengan pada usia muda. Dan ini berdampaknya sangat banyak, tidak hanya pada proses infeksi. Yang pertama tentu karena imunitas, tentu infeksi yang akan banyak di sini. Kemudian aging tersebut juga merupakan mekanisme dasar dari hampir semua penyakit degeneratif, arteriosklerosis, osteoporosis, diabetes, semua sumbernya adalah inflamasi kronik. Kemudian yang lagi satu adalah cancer. Cancer juga base-nya adalah inflamasi, penyakit autoimun. Dan yang terakhir yang akan kita diskusikan mengenai vaksinasi. Sebenarnya akibat dari penurunan immunosenescence tersebut adalah menyebabkan penurunan respon antibodi terhadap vaksin. Tapi jika demikian, berarti efek vaksin menurun. Nah, ini yang akan menyebabkan menjadi pertimbangan bagaimana kita membuat vaksin, bagaimana kita melakukan modifikasi, bagaimana kita, karena risiko infeksinya tinggi. Kalau tidak divaksin, tentu infeksi akan lebih mudah terjadi. Kalaupun dibandingkan dengan usia muda, respon antibodinya lebih kecil, tetapi efek atau manfaat yang didapatkan jauh lebih besar vaksinasi pada usia lanjut dibandingkan dengan usia muda. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kita melakukan vaksin. Nah ini, kalau kita masukkan vaksinnya ke dalam tubuh, dibandingkan usia muda dan usia dewasa, apa yang terjadi? Begitu vaksin itu masuk, ini antigen, kalau mau ditambahkan adjuvan boleh, dia akan diterima oleh sel dendritik, di sini dia akan masuk ke dalam, di sini akan dia berkomunikasi dengan lymphoid node, di sini baru akan peran T-sel, CD8, CD8-nya, kemudian ke CD4, kemudian ke B-sel. Hampir semua dari CD8, CD4 maupun B-sel itu pada lanjut usia itu jauh lebih kecil. Sedangkan respon yang tinggi pada lanjut usia itu justru makrofag. Ini yang menyebabkan inflamasi yang dominan, tetapi efeknya sebenarnya adalah lokal. Jadi responnya memang menurun, sehingga memang membutuhkan strategi-strategi yang sangat penting bagaimana meningkatkan supaya respon tubuh terhadap vaksin yang diberikan itu lebih baik. Ini adalah novel intervensi daripada bagaimana membuat vaksin tersebut supaya lebih imunogenik istilahnya. Ada beberapa cara. Satu dengan sederhananya high dose, tingkatkan dosisnya. Yang kedua dengan menambahkan TLR agonis, ini ditambahkan.
Yang ketiga dengan menambahkan adjuvan, ya, karena dia akan bisa meningkatkan aktivitas daripada T-sel, atau dengan menggunakan vektor. Di sini dia akan berperan di CD8-nya. Jadi ini adalah cara, mungkin ada cara yang lebih lain, tapi ini yang saya ambil di jurnal Frontier, ini beberapa cara. Dan konjugat nanti dia akan termasuk dalam golongan adjuvan ini. Jadi itulah merupakan strategi bagaimana meningkatkan imunogenik dari sebuah vaksin.